وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حامدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد حضرة الحبائب الأفاضل, para habaib, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tanpa mengurangi rasa takdim, banyak habaib kita yang hadir, terutama habaib kita yang sepuh di sini, Habib Bakir, Abdullah dan Adil dan para habaib yang lainnya. Kita doakan para habaib kita diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur setelah kita kehilangan salah seorang tokoh kita yang sangat mulia, Habib Muhammad bin Umar bin Husain bin Syahab. Mudah-mudahan amal ibadah beliau selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewariskan perjuangan serta kebiasaan-kebiasaan yang soleh di tengah-tengah kita, bisa kita sempat terjadi, bisa kita tiru selama ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kemangkatan beliau almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Al-Habib Muhammad bin Umar bin Syahab, seperti dalam pelepasan kemarin, adalah salah satu bukti nyata bahwa beliau adalah salah seorang di antara sekian dari hamba-hamba Allah yang soleh. Kesolehan itu sangat patut untuk kita tiru. Berapa banyak masjid-masjid yang berdiri atas usaha beliau, berapa banyak air-air yang mengalir dimanfaatkan untuk berwudu oleh santri-santri juga atas usaha beliau. Banyak sekali usaha-usaha beliau di dalam mendirikan pesantren, masjid, mushola. Bahkan ketika berkunjung di satu desa dan di situ tidak ada air, yang beliau usahakan untuk mengalirkan air, dan berapa banyak orang-orang yang butuh, maka yang pertama dapat berpahala adalah almarhum ila rahmatillahi hayyil qayyum Al-Habib Muhammad bin Umar bin Syahab. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang sangat beliau patut kita tiru adalah keistiqomahan beliau. Al-Habib Abdullah bin Salim Muladawilah mengatakan tidak kurang dari 50 tahun beliau khidmah di masjid ini sebagai orang yang senantiasa menjaga datangnya waktu azan. Berapa banyak orang-orang yang melakukan sholat karena panggilan azan beliau. Adalah orang yang pertama kali mendapatkan pahala itu. Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal, apakah muadzin atau imam. Sebagian ulama mengatakan muadzin yang lebih afdal daripada imam, sebagian lagi mengatakan imam yang lebih afdal daripada muadzin. Ikhtalafa ulama. Tentunya dua-duanya mempunyai keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan waktu yang sebentar, 50 tahun kira-kira beliau istiqomah di masjid ini, mengumandangkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumandangkan panggilan azan. Tadi di pengajian saya sampaikan bahwa setiap hadir acara-acara undangan-undangan, bisa dipastikan beliau akan keluar dulu demi untuk jangan sampai di Masjid Al-Huda ini tidak terdengar suara azan. Karena keistiqomahan beliau inilah bukan cuma istiqomah di dalam mengumandangkan panggilan azan, tetapi istiqomah di dalam ibadah-ibadah yang lain. Bahkan mutu beliau adalah tiada hari tanpa bersedekah. Itu yang dilakukan oleh almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Al-Habib Muhammad bin Umar bin Syahab, dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah luar biasa yang dilakukan oleh beliau. Bahkan Ayyamul Bid, Senin Kamis, bukan cuma beliau melakukan puasa-puasa sunnah, beliau juga menyiapkan takjil bagi orang-orang yang melakukan puasa.
merasakan di akhir kehadiran beliau di majelis kami Jumat malam Sabtu, akhir beliau hadir. Walaupun dalam keadaan sakit beliau paksakan untuk hadir. Emang kalau tidak hadir pengajiannya ente Ustaz. Saya nangis karena orang ini dalam keadaan sakit pun masih istiqomah untuk hadir. Pembacaan burdah di malam Jumat, walaupun dalam keadaan sakit tak bisa turun, tetap hadir walaupun harus ada di atas beca. Ini istiqomah yang luar biasa, sehingga dikatakan oleh para ulama al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Sebagian lagi mengatakan al-istiqomah hiya ainul karomah. Istiqomah itu adalah hakikat daripada karomah. Itu yang dilakukan oleh beliau, sehingga kesolehan beliau mengantarkan ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kita yang menangis, tetapi idza matal 'abdus shalih, kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, idza matal 'abdus shalih baka bimautihi dia akan menangis dengan kematian hamba Allah yang saleh itu. Dua tempat, maudhi'un fil ardi wa maudhi'un fis sama'. Satu tempat di permukaan bumi akan menangis, dan satu tempat lagi di atas langit akan menangis. Fa amma maudhi'uhu fil ardi fa musalla. Adapun tempat yang akan menangis di permukaan bumi ketika ditinggal oleh seorang hamba yang saleh, fa musalla, adalah tempat sholatnya. Tempat sholatnya menangis, karena tempat itu saat ini sudah tidak lagi dibuat untuk melakukan sholat, maka tempat sholat itu akan menangis. Wa amma mawdi'uhu fis sama' fa mas'adu 'amali. Adapun tempat di atas langit yang menangis adalah di mana dilaporkannya amal-amal ibadah beliau, karena sudah berhenti, tidak lagi ada amal ibadah, pahala amal ibadah yang naik, maka tempat itu akan menangis, dan itu ada di atas langit. Begitu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan dikutip oleh Al-Habibul Imam Tubbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Da'watul Da'wah. Ini kesolehan beliau, tidak sedikit yang menangis tentunya, sehingga di samping kesolehan beliau ditampakkan dengan kedekatan beliau dengan Al-Habibul Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Seringkali ketika kami duduk bersama beliau, beliau cerita, yang ceritakan cuma Al-Habib Abu Bakar, karena Al-Habib Abu Bakar, karena Al-Habib Abu Bakar, karena Al-Habib Abu Bakar. Jumat yang lalu sebelum meninggal dunia, kami diminta untuk baca Fatihah. Saya ingat ketika kami hadir di tempatnya Habib Asad, guru kami, di majelis Minggu Pon. Setiap hari, setiap Minggu Pon beliau hadir dan tidak pernah ditinggalkan. Ketika itu mahalul qiyam, sholawat dibacakan, santri-santri bagi-bagi minyak wangi. Hari Jumat yang lalu masih saya ceritakan, sebelum beliau meninggal dunia beberapa hari, kami diberi minyak wangi dan kami buat seperti ini. Kebiasaan orang-orang umumnya, kita berikan punggung daripada tangan. Habib Muhammad melirik saya dengan bahasa halus, beliau peringati saya, ya Ustaz Hasan, karena Habib Abu Bakar kalau dikasih minyak wangi bukan begini Ustaz Hasan, tapi begini ya, begini Ustaz Hasan. Subhanallah ya, bahasa yang halus sekaligus tambahan ilmu bagi kami. Jumat kemarin masih saya rasani keterangan beliau, nasihat beliau. Ternyata hari Selasa beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khatimah. Kedekatan beliau dengan Al-Habib Abu Bakar luar biasa. Sedikit-sedikit yang beliau ceritakan adalah Al-Habib Abu Bakar. Disebutkan oleh para salaf-salaf kita, idza lam takun anta waliyan fakun anta fi qalbi wali. Kalau kamu bukan seorang wali, maka jadilah engkau berada di hatinya seorang wali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan terus memandang hati seorang wali, dan ketika kita berada di hati wali itu, maka kita terus akan mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah maj'alna minhum. Seringkali beliau cerita tentang Habib Abu Bakar. Bahkan cerita itu maaf. Beliau ceritakan kadang-kadang bukan sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Habib Abu Bakar dulu pernah begini Ustaz Hasan. Anda sudah pernah cerita? Saya bilang belum. Padahal saya sudah dengar. Mungkin 10 kali lebih saya dengar dari beliau.
Tapi mimbabil adab. Kalau saya mengatakan iya sudah Bib, itu berarti saya tidak punya akhlak. Saya katakan belum Bib. Terakhir dia cerita duduk di kursi roda di pojokan sambil mengatakan saya punya cucu. Satu pun tidak ada yang namanya Abu Bakar. Pada waktu itu anak saya punya anak, saya tidak ada. Kalau sampai punya laki-laki saya kasih nama Abu Bakar. Anda sudah pernah cerita Ustaz? Ini Anda dengar mungkin 15 kali ada. Tapi saya mengatakan belum Bib. Ya. Kenapa? Kalau saya katakan sudah berarti saya tidak punya akhlak. Saya katakan belum Bib. Kata mimbabil adab. Beliau cerita luar biasa, cerita luar biasa. Ini ta'alluq beliau dengan Al-Habib Abu Bakar. Sampai pada tingkatan ketika beliau datang di majlis kami Jumat malam Sabtu habis isya dipanggil. Sofia Ustaz Hasan, ini jubahnya Habib Abu Bakar. Ini jubahnya Abu Bakar. Ini dibawa pulang. Pakai terus sama santri suruh pakai tabarukan. Terus ini kita kasih kain 3. Tidak tanggung-tanggung, tak kasih kain 3, ente buat jubah persis bentuknya seperti bentuknya jubahnya Habib Abu Bakar. Ini takluk yang luar biasa. Ya, takluk yang luar biasa. Sampai kami disuruh bikin jubah persis syakelnya seperti syakelnya jubahnya Habib Abu Bakar. Dikasih kain suruh bagian 3. Saya mikir setahun sekali saya cuma bikin 1 jubah, ini 3 langsung disuruh bikin. Saya hitung jubah dari beliau itu mungkin ada 15 lebih. Yang kainnya dikasih, berikan jubah yang baru. Ini cocok untuk kainnya antum, ini cocok untuk warna antum. Subhanallah luar biasa. Sampai suatu hari kami pulang dari Masjid Neko Haram, beliau sudah hadir, cuma pergi seperti ini. Kemudian kami kira-kira sudah nyampe mendekati gedung kandang. Lantas kemudian kami telepon, ya Ustaz Hasan, sudah jauh apa belum? Sampai mana? Enggak, dekat. Kalau saya bilang jauh nanti takut nyakitin hati beliau. Enggak, dekat. Bisa kembali ke sini. Bisa Bib, kami kembali balik dari gedung kandang menuju ke jagalan. Ada apa Bib? Ini tadi rumah belum tiba anak bawakan sama inti. Dikasih form isinya cuma kurang-kurang. Ya. Subhanallah, kalau orang-orang di Bogor Plaka itu banyak tempatnya. Tapi karena saya kepingin menyenangkan beliau dan beliau mungkin kepingin memberikan keberkahannya, walaupun bentuknya urap-urap, remeh. Tapi dari siapa kami terima ini urap-urap? Dari orang yang mulia, dari orang yang dekat dengan Al-Habib Abu Bakar, maka ini kami muliakan. Masya Allah, takut semua anak cucu saya makan-makan semuanya ini dari Habib Muhammad. Ya. Ini kedekatan beliau dengan Al-Habib Abu Bakar, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan naudzubillah dari beliau. Amin. Yang terakhir beliau tanya kepada kami, Ustaz Hasan, muridnya berapa sekarang? Saya bilang kira-kira putra putri 1.500 Habib. Oh Masya Allah. Saya minta sama inti wasiat apa Bib? Kalau saya meninggal dunia, tolong hallnya saya dibikinkan di pondoknya inti. Saya tidak bilang iya, tidak bilang tidak. Kalau saya bilang tidak, salah. Kalau saya bilang iya, berarti berharap dia cepat meninggal dunia. Ya, tolong hall anak inti bikinkan di pondoknya inti. Anak diam. Kenapa? Tidak mau, bukan Bib. Anak masih kepingin antum tungguin. Ya, sama antum tunggoi kita ini Bib. Kalau antum tunggoi, ya kita masih kepingin berlama-lama dengan antum ditunggoi dulu Bib. Ya. Kalau saya bilang iya, berarti ya sudah mudah-mudahan cepat berangkat. Itu begitu saya. Kalau saya bilang tidak, berarti saya tidak mau. Akhirnya waktu itu anak bilang, iya Bib, anak masih kepingin antum tunggui, jangan mikir hall. Padahal di hati saya mau setahun dibuat hall 2 kali, 3 kali tidak apa-apa, kita siap. Tapi di sini kami ingin tetap ya ditungguin oleh beliau, dilihat oleh para habaib kita yang sepuh-sepuh. Kenapa? Di usia beliau yang 90 tahun usia hijriah, saya pernah dengar buku yang Ustaz Abdul mengatakan rahimahullah, kalau ada orang yang usianya 80 tahun mengangkat tangannya, maka Allah merasa malu. Doanya belum dikabulkan, kok tangannya sudah diturunkan. Lebih-lebih Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh para sahabat, wa kaifa bi abna'i sab'ina ya Rasulullah, bagaimana usia umatmu yang 70 tahun wahai Nabi? Rasulullah mengatakan qalla min ummati man yablughuha, sedikit di antara umatku yang bisa sampai di usia itu. Rasulullah berdoa, rahimallahu abna'a sab'in wa rahimallahu abna'a tsamanin, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang usianya 70 tahun, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang usianya 80 tahun. Artinya orang yang masuk di usia 70 tahun lebih sampai 80 tahun, apalagi beliau 90 tahun lebih, maka
Rahimallahu abna as-sabiin. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, bahkan setiap detik Allah akan turunkan rahmatnya pada orang itu. Subhanallah, hari ini kita sudah ditinggal oleh almarhum atas nama putra almarhum Al-Habib Umar, Al-Habib Abdurrahman, Al-Habib Ahmad, atau yang lain-lainnya. Mudah-mudahan senantiasa bisa meniru kebiasaan daripada orang tuanya. Dan atas nama abna almarhum kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada panjenengan semua yang hadir, terutama habaib yang dari luar kota yang terus ikut tahlil sampai malam ini adalah merupakan khatam tahlil. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsana ma jaza ibadahus shalihin. Mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah membalas hamba-hambanya yang saleh. Dan kami tidak bisa memberikan suatu apapun kecuali ucapan ribuan terima kasih. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama abna almarhum mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wallahu musta'an wa alaihi tawakkaltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبما لا يعلم وآيات الله
تجري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى آدم الرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية من أعمال تريهم في كل مشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنريهم فلا طريق لهم ولا هم ينفذون إلا رحمة منا ومنا إليه وإلى وما تأتي من آيات ربنا إلا كما مؤمنين
قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فصارت أمن هذا الذي هو جند لكم يرزقكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزق من أمسك رزقا بل لا توفقون بالمكفور أفمن يهديكم على وجهه أعداء لا يسقي سبيلا على صراط مستقيم قل هو الذي أمسك وجعلكم سمعا وأبصارا وأفئدة قل هو الذي يراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون أفلا تموتون وهم صادقين إنما علم الله إنما علم دينكم فلما رأوا المسيح الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أربعين وما
ثم إلى أقوالها ثم إلى روح سلامة بنت محسن
الله اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبتلين ولا مهينين وأنت حسبنا ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Selanjutnya kami harapkan kepada Bapak kita Al-Habib Taufik bin Abdullah bin Sagaf untuk memberikan tambahan ilmu. Belajar dulu masih ada sebuah tawani. Jangan pulang dulu masih ada Bapak Ahmad tawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Semua pasti akan meninggal dunia, tapi meninggalnya orang yang saleh itu adalah musibah yang sangat besar bagi seluruh manusia. Karena itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La mautu 'alimin aisaru 'indallah, la mautu qabilatin aisaru 'indallah min mauti 'alimin." Matinya satu rumpun manusia, satu kelompok besar manusia, satu daerah manusia itu masih lebih mudah daripada matinya seorang alim. Karena itu almarhum min rahmatil haqiqiyyum adalah musibah yang ditimpakan kepada keluarga almarhum saja, tapi kita semuanya, khususnya para ahli. Al-Habib Muhammad bin Umar bin Syihab adalah seorang sosok yang menjadi contoh bagi kita bagaimana meraih daripada khidmat dari seorang yang saleh itu Habib Al-Qutub Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Sudah khidmat ini dilakukan oleh juga para sahabat terhadap Nabi Muhammad. Bagaimana seorang ibu yang saat Nabi hijrah kemudian datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin memberikan satu hadiah khusus kepada Anda yang paling istimewa bagi." Kemudian Nabi menyatakan, "Apa yang kamu maksud?" "Anakku Anas." Anakku Anas umur saat itu 10 tahun, Anas bin Malik. Biar dia adalah berkhidmat dalam selama hidupmu ya Rasulullah. Maka semenjak itu Anas bin Malik khidmat kepada Nabi sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. 10 tahun berkhidmat kepada Nabi sehingga Anas membanggakan khidmatnya kepada Rasulullah. Hadaptu Rasulullah asal sini. Fama masastu bibajan wala harirat aliyana min kafi Rasulullah SAW. 10 tahun aku khidmat kepada Nabi, belum pernah aku menyentuh sutra yang sehalus daripada telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Belum pernah aku membau wangi-wangian yang sewangi daripada keringat Nabi Muhammad SAW. Ceritakan bagaimana Nabi SAW bersikap berakhlakul karimah selama 10 tahun. Begitu juga Sayyidina Abdullah bin Abbas, bagaimana seorang yang sangat kecil saat itu di zaman Rasulullah, tapi berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga satu saat kecerdasan Abdullah bin Abbas menarik bagaimana simpatik Nabi. Nabi mau waktu ingin membuang hajat, Abdullah bin Abbas mengetahui pasti yang akan dicari setelah itu oleh Rasulullah adalah air. Abdullah bin Abbas saat itu masih kecil. Dia mengangkat timba tadi itu dengan beratnya, dia siapkan untuk Nabi SAW. Setelah Nabi melaksanakan hajatnya, melihat ada air. Siapa membawa ini air? Maka dia nyatakan, "Aku ya Rasulullah." Maka di situ membawa dan Nabi berkata, "Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, jadikan ini Abdullah bin Abbas mengerti tentang hukum agama dan mengerti tentang tafsir Quran. Akhirnya menjadi Abdullah bin Abbas yang luar biasa ilmunya. Begitulah orang-orang yang saleh. Bagaimana Syekh Syekh Abdullah Baras, bagaimana Ali bin Abdullah Baras, bagaimana khidmat kepada Sayyidina Umar bin Abdul Rahman Al-Attas,
Banyak sekali contoh-contoh itu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Habib Muhammad bin Umar bin Syihab berpuluh-puluh tahun khidmat kepada Habib Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad as-Siddiq. Anda bisa bayangkan bagaimana doa saja. Barakallahu fi, barakallahu fi, barakallahu fi. Itu akan dari lisannya soal Qutb. Inilah berkat khidmat ya ikhwani. Akhirnya man khadama khudima. Siapa orang yang berkhidmat, maka dia akan dikhidmati oleh orang yang setelahnya. Selain itu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menyatakan hadis Nabi SAW. Beliau Nabi bersabda, "Man waqqara syaibatil muslim, ballagha Allahu ila umri hatta yuqira ghairuhu." Siapa orang yang menghormati orang tua daripada orang Islam, maka dia akan disampaikan umurnya oleh Allah sesuai dengan orang yang dihormati untuk dihormati oleh orang-orang lain setelahnya. Beliau khidmat sama Abu Bakar. Umur Habib Abu Bakar 91 tahun. Dan sekarang Habib Muhammad bin Umar bin Syihab 91 lebih. 91 lebih, mendekati 91 tahun. Dan itulah doa dari itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tahaqqaq fi Al-Habib Muhammad bin Umar bin Syihab. Karena itu kalau Anda ingin panjang umur, cari orang tua khidmat sama dia. Jangan orang tua nggak dicampakkan, ente maju ke depan, ente merebut posisinya daripada orang tua. Orang tua dihormati, orang tua dikhidmati, maka insya Allah kamu akan dipanjangkan umurnya seperti dia dan akan dikhidmati oleh orang lain. Ketika kamu tidak menghargai, satu saat mungkin kamu tidak panjang umur, tapi kamu pun tidak akan dihargai oleh orang-orang di sekitar kamu nantinya. Karena itu penting min ijlalillah ikram di syaibatil muslim. Termasuk cara mengagungkan Allah adalah menghargai orang yang lebih tua umurnya. Begitulah Al-Habib Muhammad bin Umar bin Syihab. Selain itu, bagaimana istiqomahnya? Bagaimana istiqomah sampai masa tuanya? Rahimahullah rahmatullah. Dan istiqomah tak semua orang mampu, saudara. Karena itu orang yang istiqomah ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus. Alladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Orang-orang yang dia menyatakan Tuhannya Allah, kemudian istiqomah dia. Istiqomah, sholatnya berjamaah nggak pernah ditinggal, awal waktu tidak pernah dia akhirkan, kemudian Qur'annya, dzikirnya, semuanya istiqomah. Maka tanazzalu al malaikat. Di akhir umurnya Allah akan tugaskan malaikat untuk turun kepada dia. Bahkan termasuk Jibril alaihissalam. Allah takhafu wa la tahzanu. Untuk apa malaikat turun ketika di sakarat mautnya orang yang demikian ini yang istiqamah? Allah takhafu wa la tahzanu, untuk memberikan jaminan, jangan kamu takut dan jangan kamu susah. Orang kalau sudah mau mati, takut yang akan dialami setelahnya mati, ada bagaimana ini? Kuburannya mungkar nakir dan seterusnya. Allah takhafu, jangan kamu takut itu semuanya. Orang kalau sudah mau mati berpikir siapa anaknya nanti, bagaimana keluarganya, bagaimana dia tinggalkan. Wala tahzanu, jangan kamu susah. Ketika dia mau mati, malah dia dihibur malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sekarang saatnya kamu bahagia, bukan saatnya susah, bukan saatnya takut, tapi bahagia. Bahagia apa? Kamu akan menemui surga yang telah Allah siapkan untuk kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Kami para malaikat siap akan membantu kamu dunia sampai akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Sekarang saatnya kamu boleh memanjakan keinginan kamu. Walakum fiha ma tad'un. Dan sekarang kamu, apa yang kamu inginkan, tinggal kamu nyatakan ini milikku. Karena sudah dia mendapat nuzulan Ghafur Rahim, karena dia sudah menjadi tamu khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah ya ikhwani. Nggak semua orang. Kalau orang mau wakaf, mau menaruh Al-Quran banyak, tapi istiqamah baca Quran nggak semua orang. Kalau orang mau bangun masjid banyak, tapi kalau istiqamah juga suatu masjid
perintahkan kepada Muhammad fastaqim kama umirta. Muhammad istiqamah terus sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan kami untuk istiqamah. Karena itu ini yang harus kita contoh daripada almarhum ila rahmatil halimin, dicontoh oleh anaknya, dicontoh oleh orang yang dekat dengannya, dicontoh dengan orang yang pernah menyaksikannya. Dan orang yang seperti ini yang adalah sangat jarang di akhir zaman ya kawan. Kalau hanya sekedar menghias, kalau hanya sekedar mengadakan, kalau hanya sekedar banyak bermunculan, tapi yang istiqamah tidak ada kecuali nafas khalil. Dan itulah aziz, itulah yang sangat mulia dan sangat berharga. Karena itu mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala takdirkan menerus keberadaan aku. Dan kita semua jadi orang yang istiqamah insyaallah. Dan mudah-mudahan insyaallah semoga orang tua kita diberikan panjang umur, sehat walafiat zahir batin, untuk bisa mendoakan kita semuanya, untuk bisa membimbing kita semuanya. Rindu sekali kita dengar cerita Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Ja'far, Al-Habib Abdul Qadir Al-Baghi, Al-Habib. Rindu mereka yang pernah menyaksikan ya ikhwan, mereka yang pernah sofeh. Untuk bisa bayangkan ini sofeh sama Abu Bakar, Habib Muhammad bin Umar bin Syahab, sofeh sama Habib Abu Bakar setiap hari berapa kali. Kemudian Habib Bakar pernah sofeh dengan guru-gurunya sampai terus sama Nabi. Ini musafahah musafah dari Rasulullah. Yang dilihat, dia memandang wajah orang yang pernah, wajah yang memandang orang yang soleh, gurunya sampai kepada Nabi, memandang Rasulullah SAW. Nampak musafah sampai kepada Nabi SAW. Yang ia dengarkan juga begitu. Nasihat itu ia dengarkan daripada gurunya, dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nikmatnya ya ikhwani, nikmatnya. Karena itu rugi kalau orang yang seperti demikian kemudian kita jauhi. Anda berarti tidak punya sanad fil nazar wala fis sama. Anda tidak punya sanad itu semuanya. Karena itu dekati orang-orang yang demikian, siban yang ada ini, yang pernah ketemu dengan orang soleh, dekati mereka, ziarahi mereka, duduk sama mereka, dengarkan ceritanya bagaimana orang-orang aulia yang pernah ditemui sama mereka. Begitu seharusnya. Bukan baru kita cuek, ente buat acara sendiri, ente baca kitab ini apa yang kamu latih, yang kamu pahami, khudu antum sanad minhum, ambil sanad daripada mereka. Begitu seharusnya ya akhwani. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan panjang umur, Allah berikan kita dengan orang-orang bertemu dengan akhlak insyaallah. Mudah-mudahan sir mereka juga mengalir kepada kita, barakah mereka mengalir kepada kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.